Salam sejahtera dan selamat pagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kami percaya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita mencari hadirat Tuhan senantiasa dalam hidup ini melalui ibadah subuh pagi hari ini. Karena ada banyak keputusan kita buat, biar keputusan itu tidak salah tetapi dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan untuk mengawali. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur kepadamu. Setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur kepadamu. Besar dan kudus namamu, ya Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Ya Tuhan, Engkau Yesus
segalanya bagiku. Amin. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau Ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau Ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. tiada lain Yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. tiada lain Yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Kami memuji kebesaran-Mu, Glory bagimu Bapa, kemuliaan, hormat, kejayaan bagimu Tuhan. Kau yang layak ku Glory, 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 glory. Kaulah Tuhan yang berkuasa, Kaulah Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. bersyukur memuji Kasih setia-Mu dahsyat dan luar biasa. Tiada pernah Tuhan meninggalkan kami. bagimu Bapa, Selalu Engkau beserta kami. Glory, glory, glory. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau Sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Amin. Tiada lain Yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Hanya Yesus yang layak ku sembah. Haleluya, haleluya, Amin. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Amin. Bapa yang mulia dan termulia. Kau luar biasa Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Amin. Oh Tuhan yang hidup dan berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Oh, Amin. ajaib bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu, Glory, kebaikan glory, Tuhan, penyertaan dan terima kasih. keajaiban-keajaiban Tuhan kami boleh alami dan kami senantiasa rasakan di sepanjang hidup kami. Pagi ini kami boleh ada Tuhan. Kami boleh mengalami segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Kaulah yang layak kami puji sembah senantiasa. Dan biarlah semua yang bernafas memuji, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kau Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Berkat Tuhan tercurah bagi kami semuanya, jemaat-Mu, keluarga kami, dan umat-umat Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Roh Kudus terus berkata
berkarya dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus-Mu terus menuntun dan terus membimbing kami kepada segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami semakin berkurang-kurang, Kau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Kuasai dan lingkupi kami terus dengan kuasa dan kasih. Terima kasih Tuhan, Kaulah andalan kami, Kaulah harapan kami, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siap sambut firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berbicara, Tuhan meneguhkan, dan Tuhan mengingatkan kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Lukas pasal 11 kita baca dan secara bergantian akan dibaca. Saudara memperhatikan Alkitab saudara, dan kita mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal berdoa. Pada suatu kali Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seseorang, sahabatnya, dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.
Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, dan supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika tidak, matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selisih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang di antara orang ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dahulu dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada Zakaria yang telah dibunuh di antara Mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, sesungguhnya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi.
Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saudara-saudara, Lukas pasal 11 memberikan makna yang dalam kepada kita, yaitu Yesus mau memperjelas bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu benar-benar ada dan kita harus waspada, yang dikepalai oleh Beelzebul. Maka rupanya orang-orang Farisi ini tahu dan mengenal dunia-dunia mistis, dunia-dunia horor begitu ya, sehingga mereka berkata dia menyembuhkan atau mengusir dengan kuasa Beelzebul begitu ya. Jadi mereka yang memulai, karena mereka mengenal dunia horor, dunia mistis itu. Nah, di sini Yesus mau menjelaskan bahwa kuasa-kuasa horor, kuasa-kuasa mistis itu adalah tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu dia datang untuk melepaskan orang yang terikat dengan dunia-dunia mistis dan dunia-dunia horor. Di samping itu, Yesus ingin memberitahukan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa mereka harus bertobat. Harus bertobat. Jangan mensekritisme seperti beberapa subuh yang lalu. Jangan mensekritisme, haleluya, agama. Sekali percaya kepada Tuhan Yesus, jangan buat kecemburuan Tuhan bangkit karena engkau mensekritisme kepercayaan itu. Sekali percaya Yesus, yakini Yesuslah sumber keselamatan itu. Maka dari itu Yesus ingin memperjelas pagi hari ini kepadamu. Engkau sebagai pengusaha, saya banyak temukan ini, engkau tidak perlu kekuatan magic yang lain. Cukup Yesus. Ada banyak saya tahu mengaku dia orang Kristen, pengusaha, sebelum dia membuka usahanya atau sesudah dia membuka usahanya, karena sudah merasa sepi usahanya, lalu dia datang kepada mistis. Saya mau berkata, iblis tidak akan berikan kepadamu apa yang engkau minta. Justru dia akan ambil daripadamu apa yang tidak engkau berikan kepada dia. Ingat itu. Jadi saya berkata saat ini untuk mempermalukan iblis, dan saya berkata saat ini untuk memberitakan kekuatan kuasa Tuhan itu bagi saudara. Dan saya berkata seperti ini untuk menyatakan kepada saudara bahwa kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Usahamu bukan ditentukan oleh mistis. Mistis mungkin dalam waktu, tenggang waktu sebentar, dia akan berikan apa yang kau minta. Tapi justru dia ambil sesungguhnya apa yang dia pernah beri. Sebenarnya bukan dia beri, tapi dia hanya pindahkan berkat cucumu kepadamu, dan dia ambil itu semua sehingga kelak miskin. Saya tidak mau saudara seperti itu terjebak. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan saya sampaikan itu. Jemaat Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Meskipun engkau mengalami banyak masalah, datanglah kepada Yesus. Justru disitulah Tuhan memberikan. Sebab Tuhan berkata begini, ya, perhatikan. Setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka meminta kepadanya. Mintalah, dia akan berikan. Haleluya. Pergumulanmu
Tuhan akan jawab. Haleluya. Tuhan memberkati. Ku sembah Yesus, Kau Allahku. Ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, hanya Yesus yang layak ku sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menjelaskan kepada pemirsa keluarga kami, hamba-Hambamu, jemaat-Mu, bahwa kuasa-Mu di atas segala kuasa yang ada. Dan biar seluruh jemaat-Mu, pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, tidak membuka celah, tidak membuka pintu apalagi terhadap dunia mistis untuk mendapatkan sesuatu yang dia rindukan. Bahwa sesungguhnya iblis tidak memberikan apa-apa. Justru dia mengambil seluruhnya yang kami tidak berikan kepada dia sekalipun. Oleh sebab itu bersandar kepadamu. Amin. Jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, rumah tangga keluarga. Amin. Jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan. Dan kami sama-sama memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemerintahan kami dan negeri kami, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus, kami pohonkan berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu semuanya.